Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum masuk, Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Kira Natasha, Hadir, Bu. Ningsih Hapsari, saya Bu. Fitri Susanti, Hadir, Bu. Eva Ode, Hadir, Bu. Ratni Fataruba, Bu. Alfa ya. Cantik, Bu. Oke. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu bentar. Zakat dan hikmahnya. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengertian zakat. Kemudian yang kedua, cara mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga yaitu mengetahui orang yang wajib mengeluarkan zakat dan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Jadi anak-anak, zakat menurut bahasa artinya mensucikan, bertambah, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut hukum Islam adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada orang yang wajib menerima zakat dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Nah, anak-anak, secara garis besar zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu Zakat fitrah dan zakat mal. bagus, pintar, banyak aplaus kepada Ningsi. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah terlebih dahulu. Nanti minggu depan baru kita bahas tentang zakat mal. Oke. Jadi pengertian zakat fitrah itu adalah zakat pribadi yang dikeluarkan setiap hari raya Idul Fitri berupa makanan pokok atau berupa uang sebesar kadar yang diwajibkan. Zakat fitrah ini boleh dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian cara mengeluarkan zakat fitrah. Poin yang kedua yaitu cara mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan sejak bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini bisa dibayarkan melalui panitia zakat atau biasa disebut dengan amil zakat. Bisa saja langsung kita berikan kepada fakir miskin secara langsung. Kemudian tata caranya adalah yang pertama, pilih beras atau makanan pokok lainnya yang paling baik yang sesuai dengan yang kita makan. Kemudian cara yang kedua yaitu beras atau makanan pokok lainnya kita timbang sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, yaitu 3,1 liter atau 2,5 kg. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah ini bisa dibayarkan dengan uang seharga beras atau makanan pokok yang kita makan. Kemudian yang keempat, kita berniat mengeluarkan zakat fitrah. Di sini ada yang tahu niat mengeluarkan zakat fitrah? Yang ada. Jadi niatnya itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsin fardhan lillahi ta'ala. Nah, setelah berniat, yang kelima yaitu beras atau uang itu kita bawa ke panitia zakat atau ambil zakat atau bisa langsung kita berikan kepada fakir miskin. Yang keenam, pilih waktu yang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Adapun waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat itu ada yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Yang kedua adalah waktu yang diwajibkan, dan yang ketiga ada waktu yang lebih baik atau mengikuti sunnah Rasul. Nah, apa itu waktu yang diperbolehkan? Waktu
yang diperbolehkan yaitu di awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, waktu yang diwajibkan, yakni ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu yang lebih baik atau sesuai dengan sunnah Rasul, yakni dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Nah, bila diberikan sesudah hari raya, maka zakat fitrah itu seperti sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah yang dapat mendidikan jiwa dan amal perbuatan kita. Kemudian yang terakhir yaitu panitia zakat fitrah menerimanya dengan membaca doa. Ada yang tahu doanya apa? Tidak tahu. Doanya yaitu ajarallahu fi ma a'taita wa barakallahu fi ma abqaita wa ja'alana laka tahuran. Nah, itu. Kita lanjut kepada poin ketiga. Artinya adalah semoga Allah memberikan pahala kepadaku dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesedihan bagi kami dan kamu. Itu artinya ya, Misir. Kemudian poin C, orang yang wajib mengeluarkan zakat dan yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anak, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu disebut dengan muzaki. Adapun syarat-syarat muzaki antara lain, yang pertama, dia harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, orang itu hidup sebelum terbenam matahari terakhir bulan Ramadan. Tidak diwajibkan bagi orang yang lahir setelah terbenam matahari di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari Idul Fitri. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik zakat. Adapun mustahik zakat itu ada 8 golongan atau asnaf. Yang pertama yaitu ada, siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan. Orang yang menerima zakat, yang Iya. berhak menerima zakat. Iya. Yang pertama, fakir. Bagus. Yang Miskin. pertama fakir, yang kedua miskin, Amil, mu'alaf. bagus. Ya. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau asnaf. Yang pertama yaitu orang fakir. Fakir ini artinya orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha tapi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, dan tidak ada orang yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepadanya. Dia wajib berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Siapa yang tahu arti miskin? Miskin itu tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Bagus. Fitri? Iya, sama. Ya, jadi miskin itu adalah orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hasil yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itu orang miskin, arti dari miskin. Kemudian yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat itu yaitu mereka yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Jadi mereka berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat ada mu'allaf. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah dan perlu pembinaan. Kemudian yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menebus dirinya, maka ia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya. Contohnya bagaimana, Bu? Nanti Ibu jelaskan di akhir. Ya, Bu. Kemudian yang keenam itu ada gharim. Gharim adalah orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak sanggup untuk membayar utang itu. Dan yang ketujuh ada sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir itu ada ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang
jauh atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, seperti mahasiswa atau pelajar yang kehabisan bekalnya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan dengan materi zakat mal. Bagus. Sampai di sini ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita baca basmalah. Alhamdulillah bersama.